tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kerelaan membuahkan kebahagiaan. Bante Sukito yang saya hormati, Bante Ciradamo yang spesial pada kesempatan hari ini telah genap menjalani kehidupan kebikuan selama 20 wasa atau 20 tahun. Karena itu sejak selesainya wasa tahun ini, Bante Ciradamo bisa disebut sebagai Mahatera. Karena itu saya mengucapkan selamat kepada Bante Ciradamo, semoga dengan pelaksanaan Dhamma dan Vinaya yang telah dijalankan selama 20 tahun ini akan memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri, memberikan manfaat dan kebahagiaan untuk lingkungan, memberikan manfaat dan kebahagiaan untuk semua makhluk. Saudara-saudara semua yang berkumpul bersama menghadiri kegiatan Tangga Dana di bulan Katina pada hari ini yang diselenggarakan oleh Wihara Buddha Loka Tulungagung, menjadi satu kebahagiaan bagi kita semua, baik para biku maupun umat Buddha, yang pada saat para biku selesai menjalankan 3 bulan masa wasa, kemudian para umat duyun-duyun menghadiri Tanggadana di masa Katina. Saudara-saudara, pelaksanaan Sanggadana ini memang merupakan satu tradisi yang sangat bagus dan sudah mulai sejak zaman Sang Buddha. Jadi ada beberapa tradisi yang mungkin kita timbulkan dari masyarakat. Menyanyikan lagu Buddhis, para biku mulai masuk ke Dhammasala misalnya, itu hanya tradisi. Kemudian duduk di lantai atau duduk di kursi, itu adalah tradisi. Kemudian kadang kita kalau puja bakti, ada sebagian juga yang menggunakan baju putih, kemudian bawahan putih atau bawahan warnanya gelap, itu juga tradisi. Tetapi berdana katina bukan tradisi. Karena pada satu ketika para biku kemudian mengenakan jubah yang sudah tidak layak pakai karena melewati musim penghujan, kemudian para umat menanyakan kepada Sang Buddha apakah para umat boleh berdana untuk kebutuhan para biku. Kemudian Sang Buddha mengizinkan para umat untuk berdana 4 kebutuhan pokok seorang pertapa atau biku, yaitu boleh berdana jubah, boleh berdana makanan, boleh berdana tempat tinggal, boleh berdana obat-obatan. Nah, jadi khusus di bulan Katina, memang umat boleh mempersembahkan 4 kebutuhan pokok. Oleh karena itu, upacara Katina bukan lagi sekedar tradisi,
tetapi menjadi ajaran Sang Buddha. Saudara-saudara, dalam Dhamma, sebetulnya kita sudah dididik untuk selalu mengembangkan kerelaan. Mulai dari kecil, tadi seperti anak-anak sekolah minggu, yang menyanyikan lagu Buddhis misalnya, sebetulnya sudah dididik juga untuk misalnya melakukan dana paramita, ya. Kalau ada puja bakti, kemudian ada lagu dana paramita, biasanya mulai dari anak-anak ini sudah terbiasa dia untuk melihat mungkin kotak dana yang liwat atau mungkin kantong dana dan kemudian mengambil sebagian dari uang sakunya untuk dimasukkan ke kotak dana itu. Ini sudah dari kecil biasa. Kemudian kita juga sudah terbiasa juga kalau ada biku di wihara, seperti kemarin adalah Bante Ciradamo 3 bulan berpuasa di wihara Buddha Loka Tulungagung, tentu kita sudah terbiasa para umat untuk datang ke wihara dan mempersembahkan dana makan kepada para biku. Dalam hal ini adalah Bante Ciradamo. Nah, saudara-saudara, sebetulnya ini sudah menjadi tradisi di dalam Dhamma. Tetapi kenapa waktu Katina malah spesial lagi diadakan? Ya, Katina ini adalah nama bulan ya di dalam tradisi Buddhis. Jadi kita biasanya hari-hari raya kita ini berdasarkan nama-nama bulan. Ada bulan Maga, bulan Asalha, bulan Waisaka. Nah, ini bulan Katina, Kartika ya namanya. Jadi kenapa kok malah khusus? Saudara-saudara, di bulan Katina, ketika kita melakukan sanggadana, kita betul-betul memikirkan apa yang dibutuhkan oleh seorang biku. Kalau misalnya waktu sekolah minggu, tinggal Anda berdana sebagian dari uang saku aja, selesai. Kemudian kalau dana makanan tiap hari kepada para biku misalnya, ya dana makan yang saya sukai bolehlah. Tidak harus yang para biku sukai, tapi saya suka ini, silahkan. Keluarga saya suka ini, ya saya bawakan. Karena saya merasa, kadang-kadang kita kalau di wihara ya, sering mendengar umat waktu mempersembahkan dana, kemudian mengatakan, Bante, saya ini senang sekali loh Bante dengan makanan ini. Bante pernah makan nggak? Nggak pernah. Nyoba Bante, ini enak Bante. Nah, jadi dia berdana sesuai dengan kebutuhannya dia sendiri. Kadang-kadang juga, Bante, keluarga saya ya senang nih Bante, makanan dari restoran ini. Bante nyoba ya? Pernah belum? Belum. Nah, coba Bante, enak ini Bante. Nah, jadi waktu dana makan pun berpikir tentang dirinya sendiri. Bagaimana membahagiakan dirinya sendiri kalau dikasihkan ke orang lain itu bagaimana? Seneng nggak? Kemudian nanti ditanya, bagaimana Bante? Enak nggak Bante nggak? Kok nggak sepiro oh ya? Kok biasa-biasa aja ya? Oh gitu ya Bante. Oh berarti Bante nggak cocok ya. Sudah nanti lain kali nggak saya bawa lagi. Tapi dia pertama akan memberikan sesuai dengan yang dia inginkan. Tapi kalau dana Katina, sanggadana di masa Katina atau di bulan Katina, ini betul-betul memikirkan tentang apa ya yang dibutuhkan oleh para pertapa. Tentu Anda sudah mempersiapkan misalnya dana juga. Kan kalau tadi kan mengatakan, wah ini makanan yang saya sukai Bante, ayo silakan dicoba Bante, Bante kan belum pernah nyoba nih. Nah, kenapa nggak sekarang mengatakan, Bante ini baju ini bagus loh Bante, jaket ini juga bagus loh Bante, cobaan Bante, dicoba Bante. Kok enggak? Tapi ketika mau berdana pakaian, berdanalah yang ada urusannya dengan kebikuan, yaitu dana jubah. Nah, ini jadi mulai memikirkan pihak lain. Kemudian kalau dana tempat tinggal juga sama, atau dana obat-obatan ya sama, memikirkan bagaimana dana ini bisa bermanfaat untuk bantainya. Saudara-saudara, berarti ada satu sistem di dalam Dhamma yang ditekankan untuk kita semua melaksanakan sewaktu kita melakukan sanggadana di masa Katina, yaitu
Kalau saya mau berbuat baik, saya harus berpikir tentang kebahagiaan makhluk atau orang yang menerima kebajikan saya. Kalau kepada para biku saya mau berbuat baik, saya berdana jubah. Nah, sekarang kalau saya berdana kepada orang tua saya misalnya, karena dana ini bukan hanya kepada biku ya, ini kepada biku ini kan, kalau dana katina kan hanya setahun sekali, tapi kan Anda bertemu dengan orang tua Anda setiap hari. Anda bertemu dengan teman Anda sering. Anda bertemu dengan lingkungan Anda sering. Anda bertemu dengan semua makhluk setiap saat. Nah, kalau yang setahun sekali ini saya berpikir untuk kebahagiaan si penerima, maka sebetulnya dengan semua makhluk yang saya temui tiap hari atau tiap saat, dengan teman, dengan orang tua yang saya sering ketemu atau tiap hari, saya harus memberikan apa? Supaya mereka bahagia. Jadi konsepnya sudah berubah. Dari dulu saya berdana hanya untuk saya senang, orang lain biar senang, tapi sekarang saya berdana, berbagi, supaya yang menerima itu bahagia. Nah, jadi saudara-saudara, ketika nanti selesai kita mempersembahkan dana Katina atau Sanggadana di bulan Katina ini, maka tanamkanlah di dalam diri kita mulai sekarang sampai selama-lamanya, setiap kali saya mau memberi, berbagi, baik itu materi maupun bukan materi, saya akan berbagi untuk kebahagiaan mereka yang menerima. Jadi nanti kalau Anda pulang, kemudian Anda ketemu kucing Anda, atau ketemu anjing Anda lalu berpikir, kucing atau anjing ini senangnya apa ya? Bukan lagi saya senangnya bestik misalnya. Jadi sekarang saya akan membelikan anjing atau kucing saya bestik. Saya senang misalnya martabak, maka saya akan membelikan anjing dan kucing saya martabak. Saya senang donat, maka saya akan membelikan anjing dan kucing saya donat. Enggak lagi. Tapi ketika saya mau membelikan mereka makanan, makanan apa yang mereka cocok ya? Nah, jadi kita sudah mulai berpikir ke sana. Kemudian ketika sama orang tua, saya mau membelikan sesuatu kepada orang tua, saya akan berpikir apa yang mereka sukai dalam hidup ini. Apakah makanan, pakaian, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang kita sekian waktu ini kita dikenalkan dengan memberikan materi, apakah itu memberikan uang ketika tadi ada sekolah minggu, kemudian dana paramita, kemudian memberikan makanan ketika tadi ke wihara, kemudian berdana makan untuk para biku, ataukah kita memberikan 4 kebutuhan pokok, ada jubah dan lain sebagainya untuk kebahagiaan para biku. Ini semua masih pemberian bersifat materi. Pemberian bersifat materi ini baik, tapi itu hanya menjadi awal. Itu hanya menjadi latihan. Bahwa ada yang lebih tinggi lagi, yaitu memberikan keakuan kita untuk kebahagiaan makhluk lain. Kalau tadi saya memberikan materi untuk kebahagiaan makhluk lain, sekarang saya memberikan keakuan saya untuk kebahagiaan makhluk lain. Maksudnya bagaimana ini? Misalnya, kalau ada orang atau orang tua kita bercerita kepada kita menyediakan kuping kita untuk mendengarkan orang tua bercerita, itu sudah berdana untuk kebahagiaan makhluk lain. Walaupun kadang-kadang kita mendengar cerita orang tua kita itu sudah bosen. Karena orang tua ceritanya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Tapi kita tidak usah memotong. Begitu orang tua cerita, nak, dulu ya, waktu saya di wihara, kamu sih belum lahir. Dulu waktu saya di wihara itu aktif ya, begini. Langsung kita potong, ya dulu aktif untuk menyanyi lagu Buddhis di wihara. Kamu dulu aktif untuk membersihkan wihara.
Begitu kita memotong omongan orang tua dan orang tua tidak jadi cerita dan dia kecewa karena merasa kisah yang dia senangi ini ternyata tidak menyenangkan untuk anaknya, kita sebetulnya sudah melukai perasaan orang tua itu. Padahal kita sudah berdana makan tiap hari ke biara, padahal kita juga memasukkan kotak dana sering-sering, kita juga ikut dana Katina tiap tahun, bahkan di tiap biara kita juga ikut. Tapi ketika kita mau mendengarkan cerita orang tua saja nggak mau, karena kita merasa itu sudah diulang untuk kesekian ribu kali atau tak terhingga, maka kerelaan yang kita latih sebelumnya, yaitu kerelaan materi itu, hanya sekedar kerelaan materi, hanya sekedar kegiatan di luar diri kita. Karena saya hanya bisa memberi, saya punya uang saya bagikan, saya punya pakaian saya berikan, saya punya makanan saya bagikan, itu hanya sekedar berbagi seperti itu, hanya sekedar latihan. Tetapi ketika saya berbagi kerelaan mendengarkan cerita orang tua, ini jauh bersifat lebih ke dalam. Ini lebih latihan mengurangi keakuan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita nanti pulang dari kegiatan acara ini atau setelah melaksanakan kegiatan Sanggadana di masa Katina ini, sudah mampukah kita mendengarkan cerita-cerita dari orang tua kita yang sudah diulang-ulang itu? Sudah mampukah kita mendengar omongan pasangan hidup kita yang juga membosankan, yang begitu-begitu saja, tanpa kita memotong, tanpa kita menyakiti omongannya dia dengan omongan kepada dia? Sudah mampukah kita memberikan perhatian ketika teman kita cerita itu lagi, itu lagi, itu lagi? Ketika kita mampu memberikan perhatian, berdana perhatian, berdana keakuan, sehingga menunggu dia cerita sampai habis, kemudian kita menanggapi dengan baik-baik, maka itulah makna dana yang sesungguhnya. Itulah sebetulnya yang kita latih dengan kegiatan berdana dari sekolah minggu, dana makan kepada para biku sesering mungkin, dan juga dana Katina setiap tahun seperti itu. Kalau kita sudah mampu memberikan perhatian ketika ada orang mengalami kesulitan, kita sudah mencapai satu tahap lebih tinggi dari latihan kerelaan. Saudara-saudara, kita bukan hanya mau mendengar kesulitan orang. Mampu nggak kita sekarang memberikan nasihat, memberikan saran, memberikan masukan, memberikan pesan dharma kepada orang yang tadi bercerita kepada kita? Misalnya ketika orang tua kita cerita tentang kesulitan yang dia alami, atau teman kita, atau pasangan hidup, dan lain sebagainya. Kemudian kita memberikan pesan dharma. Misalnya, hidup ini tidak kekal. Kadang-kadang memang kesulitan bisa datang. Tetapi cobalah kita mensyukuri yang kita masih miliki. Jangan menyesali yang hilang. Maksudnya bagaimana? Kadang-kadang orang tua kita bercerita, aduh nak, sepeda motor kita ini kok rusak ya. Wah, padahal hari ini mau kita pakai, tapi kok malah rusak. Kemudian ngeluh panjang. Jangan kita lalu memotong. Ya ada sepeda motor yang bisa rusak dong. Karena kalau nggak mau rusak ya nggak usah beli. Membuat orang tua kan sakit hati. Tapi kalau kemudian kita mengatakan, ya, sepeda motor bisa rusak, tapi begini ya, kan sekarang kita harus mensyukuri yang masih ada, yaitu apa? Bahwa sepeda motor ini sudah bisa digunakan sekian lama, ya. Jadi kalau sekarang sekian lama bisa dipakai, hari ini rusak, ya kan biasa-biasa saja toh. Jadi tidak apa-apa, dimaklumi saja. Jangan terlalu
dibuat sedih. Kemudian juga kita masih punya kenalan itu yang bengkel di depan rumah. Jadi dengan kerusakan ini kita akan punya kesempatan untuk berbuat baik kepada bengkel di rumah. Jadi jangan disedihkan. Nah, dengan kita memberikan nasihat yang menenangkan, membuat orang tua kita itu bahagia. Dia cerita, kita mendengar. Setelah mendengar, kita memberikan nasihat dengan kata-kata yang baik. Memberikan nasihat kata-kata yang baik ini juga berdana. Ini juga kerelaan. Kalau tadi Anda berdana uang untuk misalnya sekolah minggu, memberikan yang terbaik, bukan uang yang sudah nggak laku baru dimasukkan. Ketika Anda berdana makanan kepada biara biku, memberikan dana makan yang enak, yang masih baik, bukan makanan yang sudah basi. Nah, demikian pula ketika Anda berdana pakaian ataupun jubah, Anda memberikan dana jubah yang masih baik, bukan jubah yang sudah sobek. Nah, jadi sekarang ini diubah dalam bentuk kata-kata yang baik. Ketika orang sudah bercerita tentang kesulitan, kemudian kita memberikan nasihat-nasihat yang baik. Jadi kita selalu memberikan sesuatu yang baik dengan badan kita, perbuatan badan kita, dengan mulut, dengan ucapan kita, dengan otak, dengan pikiran kita, memberikan yang terbaik. Teman kita bercerita kepada kita, kemudian kita memberikan nasihat kepada dia, misalnya teman cerita tentang ekonomi yang sulit, rumah tangga yang kacau, kemudian kita juga memberikan nasihat dengan mengatakan, marilah kita mensyukuri yang masih ada, dan jangan menyesali yang sudah hilang. Ketika ekonomi kamu hancur seperti ini, memang itu menyakitkan. Tapi kamu masih punya tangan, kamu masih punya kaki, kamu masih punya kesempatan untuk membangun ekonomi keluargamu lagi. Ketika rumah tanggamu kebetulan ada masalah, tapi kamu masih punya waktu, masih punya kesabaran untuk membangun rumah tangga yang harmonis dengan pasangan hidupmu. Jadi dengan kita memberikan nasihat yang baik, dengan menerima kenyataan dan mensyukuri yang masih ada, tidak lagi menyesali yang hilang, maka kita kemudian bisa memberikan manfaat untuk mereka yang berada di sekitar kita. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya adalah kerelaan. Kerelaan bukan hanya materi, kerelaan bisa yang bukan materi, yaitu tadi kemauan untuk memperhatikan, dan kemudian juga kemauan untuk berbagi pengetahuan, nasihat, maupun saran, jalan keluar atas masalah yang dihadapi seseorang. Lebih dari itu lagi, saudara, kerelaan yang memberikan keakuan ini adalah dengan kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Kadang orang tua punya kesalahan juga kepada anak-anak. Seorang anak yang sudah ikut Sanggadana di bulan Katina seperti kesempatan ini, sudah seharusnya dia mulai merenungkan, kalau orang tua ada kesalahan dengan saya harus memaafkan mereka. Orang tua adalah manusia juga. Dia bukan makhluk spesial yang tidak pernah punya salah. Orang tua adalah manusia biasa yang bisa punya kesalahan dalam perilaku, kesalahan dalam cara berbicara, kesalahan dalam pola pikir. Kemudian kita lalu merenungkan, ya orang tua saya memang seperti itu. Ya sudah, saya maklum kalau saya punya orang tua seperti itu. Mungkin ini bagian dari buah karma yang harus saya jalani. Kalau begitu, saya menerima orang tua saya sebagaimana adanya. Memang mereka begitu. Jadi ketika kita melihat ada pihak lain bersalah kepada kita,
menyalahi atau menyakiti kita, maka hal yang pertama kita harus katakan, memang dia begitu. Kita tidak bisa mengubah orang lain biar tidak ngomong sesuatu yang menyakitkan kita. Kita tidak bisa mencegah orang lain melakukan sesuatu yang mungkin menyakiti kita. Kita tidak bisa menghalangi orang lain untuk berpikir sesuatu yang bertentangan dengan kita. Kita tidak bisa menguasai orang lain. Tetapi kita hanya bisa menguasai diri kita sendiri dengan mengucapkan, memang dia seperti itu. Jadi ketika dia berpikir yang berbeda daripada kita hanya mengatakan memang dia seperti itu. Demikian pula ketika dia menyakiti dengan kalimat tertentu atau dengan perilaku tertentu, memang dia begitu. Dan akhirnya batin kita bisa menjadi lebih tenang karena ini adalah sikap memaafkan. Kita bisa menerima dia sebagaimana adanya. Dan kalau ini bisa, saudara, dan ini bisa dilakukan kepada semua pihak, memang dia seperti itu, maka hidup di dunia ini sangat menyenangkan. Hidup di dunia ini begitu damai, karena kedamaian ini bukan dari luar, orang tidak memusuhi saya. Tapi kedamaian ini adalah ketika saya bisa menghadapi kebencian orang lain, kebencian makhluk lain, dengan cinta kasih. Dan cinta kasih saya adalah memang dia begitu. Nah, saudara-saudara, kalau kita bisa mengembangkan tahap seperti ini, maka upacara Sanggadana di masa Katina pada kesempatan yang dilaksanakan oleh Wihara Buddha Loka Tulungagung ini akan sangat bermanfaat untuk diri kita. Sangat membahagiakan untuk orang-orang di sekitar kita, dan sangat membahagiakan untuk semua makhluk. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita merenungkan bahwa Sanggadana di masa Katina sebetulnya adalah latihan yang memang menjadi ajaran Sang Buddha. Latihan mewujudkan kerelaan di dalam diri kita yang sudah dilatih dari sekolah minggu, merelakan uang saku kita untuk dana paramita, yang dilatih tiap kali ada kesempatan kita berdana makan kepada para biku yang tinggal di wihara terdekat dengan tempat tinggal kita. Kemudian kita juga melatih berdana Sanggadana di masa Katina pada waktu-waktu tertentu. Ini semua hanya latihan untuk pengembangan mental kita, yaitu kalau materi bisa saya berikan, apakah keakuan juga bisa saya berikan? Semua materi ini saya cari dengan susah payah, mencari nafkah, bekerja, dan saya bisa merelakan untuk diberikan kepada yang lain. Sedangkan keakuan, saya tidak bekerja untuk mendapatkan keakuan ini. Saya tidak mencari untuk mendapatkan keakuan ini. Tapi keakuan ini ada karena cara berpikir saya. Cara berpikir yang menganggap aku ini hebat, aku ini luar biasa, aku ini harus diperhitungkan. Kalau kemudian sekarang aku bisa berdana keakuan, maka sekarang kita bisa mulai mendengarkan kesulitan, problem, ataupun cerita-cerita dari teman kita, orang tua kita, dan makhluk-makhluk ataupun mereka yang berada di sekitar kita. Kemudian kita kalau yang kedua, selain mendengar, kita berusaha memberikan masukan kepada lingkungan kita, orang tua kita, teman kita, dan sebagainya, dengan menekankan bahwa syukurilah apa yang kita masih miliki dan jangan menyesali segala sesuatu yang telah hilang dari diri kita. Kalau kita sudah bisa menasihati dengan prinsip seperti itu, maka kita pun sudah menanamkan benih kebahagiaan, kedamaian kepada orang tua kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan semua makhluk. Dan akhirnya, ketika dana keakuan ini dalam bentuk
memberikan kebahagiaan dengan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ada di lingkungan dengan mengucapkan, memang dia seperti itu, memang engkau seperti itu, memang mereka seperti itu, maka batin kita menjadi tenang menghadapi situasi apapun juga yang tidak kita inginkan. Orang yang kita tidak inginkan kita bisa mengatakan memang dia begitu. Suasana yang ramai yang mungkin kita ingin sepi tapi dia ramai sekali kemudian kita mengatakan memang dia begitu. Akhirnya kita bisa menerima kondisi sakit tubuh kita padahal kita ingin bahagia dengan jalan-jalan dengan sehat. Kita juga bisa mengatakan memang tubuh saya seperti ini. Maka begitu kita bisa selalu mengatakan memang dia begitu, maka hidup kita pun menjadi bahagia sekarang sampai selama-lamanya, bahkan ada kemungkinan sampai di kelahiran yang mendatang. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita menjadikan saat Sanggadana di masa Katina tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Wihara Buddha Loka Tulungagung ini menjadi satu titik awal untuk melakukan perubahan dari kerelaan yang bersifat materi menjadi kerelaan yang bukan materi. Selamat menjalankan wasa yang selanjutnya setelah 20 wasa berjalan kepada Bante Cirak Dhammo. Semoga selalu menjadi biku yang baik, taat pada Dhamma dan Vinaya, dan selamat Katina kepada semua yang mengikuti acara ini. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang Anda miliki, Anda semua akan selalu berbahagia bersama keluarga Anda masing-masing, selalu sehat, sukses, dan bahagia di dalam pelaksanaan Buddha Dhamma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan. Sabbe sata bhavantu sukhitata.